Dimas pada saat menggeber motornya itu mentancap gas, tiba-tiba motornya itu terhenti di tengah jalan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Selamat malam awak-awakku semuanya. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita pengalaman dan yang saya rasakan belakangan ini setelah beberapa tahun saya berada di tanah perantauan, khususnya perasaan-perasaan saya yang ada di kampung halaman. Di sini ini merupakan cerita horor yang pertama kali saya bagikan di dalam sebuah video di video YouTube yang seakan saya bagi kepada teman-teman semua. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung saya sampai saya bisa bertahan sejauh ini di tanah perantauan, dan yang tentunya nggak semua orang bisa bertahan dalam kondisi-kondisi berat-berat, dalam kondisi yang sangat sulit, karena di perantauan, di tanah rantau, di mana kita dituntut untuk mandiri tanpa mengandalkan orang tua, yang notabene orang tua itu adalah orang yang selalu membantu kita dalam kesusahan, dalam menyiapkan makanan, mencuci baju, dan lain-lain. Sedangkan kalau di perantauan, kita semua apa-apa harus mengurus sendiri tanpa bantuan mereka. Nah, di video kali ini saya teringat sekitar 1 bulan yang lalu saya pulang ke kampung halaman untuk mudik, bertemu dengan saudara-saudara, keluarga, dan tentunya istri dan para kerabat-kerabat dan tetangga semuanya. Dimana pada waktu itu saya yang kurang lebih sudah 5 tahun ada di perantauan, pulang kampung, di situ suasana sangat berbeda sekali dengan di sini. Di kampung malam sangat tenang, pagi tenang, tak ramai seperti di perkotaan, di tanah perantauan. Di ketenangan-ketenangan inilah saya memikirkan, saya terkadang membayangkan tatkala saya berkumpul dengan tetangga-tetangga. Di situ tetangga sering bercerita mengenai hal-hal yang horor atau hal-hal yang menyeramkan. Karena pada waktu saya sebelum berangkat ke tanah perantauan, di situ masih banyak yang sepantaran saya bermain, berkumpul, nongkrong malam, ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam. Ya mungkin sekarang masih banyak, tapi itu adalah generasi-generasi di bawah saya. Seperti sepantaran adik saya, dia di umuran 15, 16, 17 tahun. Nah, pada waktu itu saya di kampung keluar sekitar pukul 10 malam. Di situ saya pergi ke rumah saudara yang ada di desa seberang. Di situ mengobrol lah, main. Nah, pada waktu mengobrol, apesnya nggak tahu, saya juga fokus mendengarkan cerita dari teman saya ini. Dia bercerita karena pada waktu itu ya mungkin dia bercerita, satu untuk hiburan, kedua mengisi kekosongan pembahasan lah, ketiga yang saya nggak ngeh itu sepertinya menakut-nakuti mental saya agar saya ini nggak berani pulang sendirian pada malam itu. Nah, di situ teman saya bercerita bahwa Dimas yang merupakan tetangga rumah saya, dia pernah bermain ke sini. Ingat Dimas, dia pernah main ke sini. Waktu itu Dimas ini jam 2 pagi pulang dari sini. Nah, si Agus ini cerita seperti itu, bahwasanya Dimas pulang bermain sehabis dari rumah Agus, pulang sekitar jam 2 malam. Dia menaiki motor yang ia naiki karena melewati, kalau di kampung itu banyak pekarangan, pohon-pohon, rumah masih jarang lah, nggak seramai seperti di kota-kota seperti ini. Nah,
Di situ Dimas menaiki motornya jam 2 malam. Dia pikirnya karena cuma mengambil jalan lurus, nyebrang desa jalan lurus. Namun di jalan lurus itu Agus menjelaskan bahwa di situ ada pemakaman. Di pemakaman itu banyak pohon-pohon, pohon bambu, terutama pohon bambu, pohon jati. Di situ ketika Dimas ini pulang dengan menggunakan motornya di jam 2 malam pada waktu itu, dia langsung tancap gas dari rumah Agus. Agus yang sedang di dalam rumah membersihkan kopi, sisa makanan, dan sisa-sisa rokok lainnya lah. Mendengar suara motor Dimas sudah meninggalkan rumahnya. Di situ, wah, karena suara motor yang keras, Agus di situ mendengarkan suara motor itu dengan jelas. Tiba-tiba motor dari Dimas ini berhenti seketika, seperti mesinnya itu stop. Nah, di situ Agus nggak mikirin apa-apa. Mungkin si Dimas ini emang udah gas, langsung grab, gasnya dilepas. Jadi kan suaranya ngilang lah, senyap gitu. Nah, setelah beberapa saat, kurang lebih 10 menit, 15 menit, Agus ini menerima pesan dari Dimas. Gus, apes aku main ke rumahmu. Lah kenapa, Dim? Di situ Dimas ini menjelaskan, saat dirinya menaiki motor dari rumah Agus menuju rumahnya, memang ini jarak kalau menaiki motor paling cuma 5 menit, nggak nyampe 5 menit lah. Cuma jalan lurus menyeberangi pekarangan dan ada pemakaman di situ. Dimas pada saat menggeber motornya itu, mentancap gas, tiba-tiba motornya itu terhenti di tengah jalan. Nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, bensin ada, motor juga normal. Di situ tiba-tiba motornya berhenti, seperti dipaksa berhenti oleh sesuatu. Dimas di situ pun karena tempatnya gelap ya, nggak ada, sangat minim lah lampu penerangan. Di situ Dimas berhenti, turun dari motor. Nah, ketika dirinya turun dari motor, ingin mendorong motornya, dia menoleh ke samping sebelah kiri. Disitulah di samping sebelah kiri, di bawah pohon jati yang besar, Dimas ini melihat sosok putih berdiri. Ya, tak lain tak bukan adalah Poci. Poci ini menurut keterangan Dimas, dengan kain kotor kusam terikat atasnya, terikat sebelah sini, diikat di situ, menunjukkan wajah yang hitam pekat. Namun saat Dimas melihat itu, dan menurut cerita orang kebanyakan, ketika orang-orang melihat hal seperti itu, dirinya akan terpaku, kaku, nge-freeze, tak bisa bergerak sama sekali. Namun di situ Dimas masih bisa bergerak. Dia berlari dari tempat tersebut. Ia melarikan diri di situ dengan mendorong motornya. Setelah sekitar 20 meter, Dimas ini mendorong motor. Dimas mendorong motor sambil mencoba menyalakan starternya, dipencet terus. Disitulah sejauh 20 meter dari tempat itu, akhirnya yang aneh, motor ini tiba-tiba menyala lagi. Setelah kejadian itu, di keesokan paginya, Dimas ini mengalami sakit meriang sekitar 2 hari dari kejadian tersebut. Setelah kejadian ini, Dimas tak pernah lagi pulang larut malam, apalagi melewati jalan itu. Jadi ketika Dimas ini bermain bersama teman-temannya, ketika pulang malam, dirinya tak pernah lagi melewati jalan tersebut. Walaupun terkadang pulang malam, Dimas ini lebih memilih jalan memutar melalui jalan besar, jalan aspal, tak memotong jalan itu lagi. Dari cerita Agus yang saat itu dibagikan kepada saya tentang Dimas,
Saya di situ pun kepikiran, aduh, apes nih kalau pulang. Di situ jam setengah 2, saya berpikiran untuk pulang enggak. Akhirnya di jam setengah 3 saya memberanikan diri untuk pulang. Di situ saya berpikiran, lah nanti kalau ketemu hal-hal seperti itu bisa buat cerita lah. Nah, karena saya tetap kepikiran apa yang diceritakan Agus, di jalan pun pada waktu pulang ya saya menyanyi-nyanyi ya untuk mengalihkan perhatian saya. Saya tak berani melihat kanan kiri. Kaca spion motor saya putar ke bawah agar saya tidak melihat ke belakang. Ya, sebegitulah kuatnya dari mental, dari pengaruh orang-orang luar. Semenjak saya pulang dari tanah perantauan, saya ini jadi memiliki mental, keberanian, dan juga rasa berani ini jadi berkurang. Apalagi dengan hal-hal malam mistis gitu. Jadi down lah, nggak seperti dulu sebelum saya berangkat merantau. Intinya sebelum saya berangkat merantau, mau pekarangan, rumah kosong, jalan sepi, bahkan pemakaman saya pernah lalui. Itu waktu saya belum berangkat merantau. Setelah beberapa lama merantau, sekarang mental saya jadi kacau. Mungkin teman-teman di sini juga pernah atau bahkan mengalami hal seperti saya, dimana rasa takut ketika malam saat di kampung itu meningkat dibandingkan rasa takut ketika malam sebelum pergi ke tanah perantauan. Nah, dari cerita ini saya mengambil pelajarannya dari Dimas, terkhususnya cerita yang dibagikan Agus tentang Dimas. Saya mengambil pelajaran, saya terapkan di tindakan-tindakan saya lah saat saya berada di kampung, terutamanya di malam hari. Waktu itu saya pernah menerapkannya. Saya pulang dari rumah saudara saya yang lumayan jauh lah. Di situ saya bermain. Ya, saya dikasih tahu ini jalan pintas lewat sini, tapi minusnya jalan itu minim penerangan. Jadi mengingat cerita dari Dimas yang disampaikan Agus pada waktu itu, saya lebih baik memilih jalan memutar. Bukannya di sini saya nggak berani, tapi saya lebih memilih keselamatan diri saya. Takutnya jika saya nanti melewati jalan itu, saya dikagetkan dengan hal seperti itu, saya menaiki motor, saya hilang kendali, dan akhirnya saya menabrak ataupun jatuh dari motor itu akan membahayakan keselamatan diri saya. Lebih baik saya memilih jalan memutar, walaupun memakan waktu yang lebih lama, namun itu lebih baik dan tidak beresiko bagi diri saya. Itulah pesan yang bisa diambil dari pengalaman Dimas yang dibagikan oleh sahabat saya Agus. Mungkin ini adalah sedikit cerita yang teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.